Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami video ini. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Sebelum admin lanjutkan video kemarin, admin sedang menemukan sesuatu yang menarik di chapter 5. Di chapter 5 kemarin kalian sudah melihat kalau saat ini, Amado selama 24 jam penuh ternyata selalu diintai atau terus diamati secara tidak langsung oleh Shikamaru dan Sai beserta shinobi sensor lainnya. Pihak Konoha menyembunyikan semacam fitur rahasia di ruangan Amado, agar mereka bisa mendengarkan apapun ucapan dari kakek tua itu, dan di chapter kemarin diperlihatkan secara belak-belakan kalau ucapan Amado didengar oleh Sai dan juga Shikamaru yang sedang menjabat sebagai Hokage tentang Kawaki dan juga Boruto menurut versinya. Dan dari apa yang diucapkan Amado kepada Sumire tentang situasi saat ini, membuat Sai bertanya kepada Shikamaru, apa tanggapannya mendengarkan ucapan Amado? Saat itu Shikamaru tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kita harus ingat, walaupun Hokage ke-8 kita saat ini cuma bisa jutsu bayangan saja, tapi tingkat kecerdasannya jauh di atas para kage lainnya. Dengan mendengarkan ucapan ganjal dari Amado, Shikamaru tentunya sedang berpikir tentang itu. Amado dan Shikamaru adalah dua karakter yang menggunakan otak lebih sering daripada harus mengandalkan otot mereka. Dan dari pengakuan Amado tentang Kawaki, pastinya membuat Shikamaru akan sedikit lebih berpikir apa yang dikatakan Amado adalah kebenaran. Dan juga kalian akan lihat, kalau si anak pungut Kawaki akan semakin tersudutkan tentang drama ini. Sebab saat ini Shikamaru sudah mulai mencoba lebih kritis tentang alasan beberapa orang shinobi kepercayaan desa memiliki pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Dia adalah Sarada Uchiha, dan Uchiha Sasuke serta Kakei Sumire. Dan apakah mungkin jika skenario kepalsuan Kawaki terbongkar dengan memalsukan kematian Nanadaime Hokage diketahui oleh Shikamaru, dia akan membunuh semua petinggi desa agar tidak ada lagi yang mengetahui rahasia besarnya itu? Kalau begitu kita sambung dulu lanjutan video sebelumnya, let's go. Saat itu Kawaki meminta Boruto untuk membantunya mengalihkan perhatian Shinju bernama Jura, agar dia bisa mengurung jelmaan Gyubi itu di dalam dimensi Daikokuten-nya, di mana dimensi yang bisa membuat makhluk apapun membeku di dalam sana. Saat itu Kawaki berkata, setelah aku menggunakan teknik itu, jika kau bisa membuatnya atau mengekang tubuhnya selama beberapa detik saja, maka aku akan membuka portal dimensi saat itu juga, dan itulah peluang terakhir yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Mendengar itu, Boruto menjawab, jadi apakah ini kau menyetujui untuk bekerja sama denganku? Mendengar itu Kawaki membalas, jangan kepedean Boruto, anggap saja apa yang kita lakukan untuk melawan dia sebagai pemanasan saat kita akan saling bertarung nanti. Mendengar itu, Boruto menjawab, cih dasar tidak mau kalah. Tapi baiklah kalau kau sulit untuk mengatakan itu secara langsung melalui mulut sombongmu itu, tapi aku sudah menganggap kalau kau sudah menyetujui ajakan kerjasama denganku untuk menghadapi jelmaan Gyubi, dan aku bersedia membantumu dasar payah. Mendengar itu, Kawaki membalas, baiklah kalau begitu, kita tidak boleh membuang waktu terlalu lama di sini untuk melawannya. Jika kita terlalu lama di sini, aku takut kita akan terlalu lama untuk saling membunuh nanti Boruto. Jadi aku harap kita segera menyelesaikan para sampah ini. Shinju yang bernama Jura yang mendengarkan kalimat dari Kawaki berkata, aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada kalian berdua. Tapi jika itu niatan kalian, aku rasa juga itu lebih baik. Aku rasa tubuh bagianku yang lain juga tidak suka terlalu lama menungguku di sini. Kalau begitu, mari kita selesaikan urusan kita saat ini Otsutsuki Boruto, dan kau juga Otsutsuki Kawaki. Setelah Jura berkata seperti itu, dia mengangkat tangan kanannya menuju arah Kawaki, dan saat itu, tiba-tiba keluar lubang hitam muncul dari telapak tangan Shinju bernama Jura. Sontak setelah itu, Kawaki merasa dirinya tertarik akibat teknik milik Jura tersebut. Boruto yang melihat itu berkata kepada Kawaki, hati-hati Kawaki. Itu adalah salah satu teknik dari Rinnegan. Dia bisa menarik tubuhmu dengan menggunakan efek resonansi gravitasi yang dia kumpulkan di telapak tangannya. Kawaki yang merasa tubuhnya semakin terseret dengan kemampuan itu berkata kepada Boruto, jadi apa yang harus kulakukan? Saat ini aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi baiklah, aku akan mencoba untuk bermain dengannya melalui kemampuannya ini.
Jadi terus amati dia Boruto, jangan pedulikan aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengelabuhinya. Setelah Kawaki mengatakan itu, Jura kembali mengangkat tangan kirinya, dan hal serupa terjadi lagi. Kali ini di telapak tangan kirinya muncul lubang hitam dan dia mengarahkan hal tersebut ke arah tubuh Boruto juga. Sontak hal terjadi pada Kawaki juga terjadi kepada Boruto. Saat itu Jura berkata, "Aku sudah bilang kepada kalian berdua, kalau saat ini adalah mengakhiri semuanya. Tidak satupun dari kalian akan kubiarkan lolos, aku akan mengakhiri kalian berdua dalam waktu yang sama, jadi bersiaplah." Boruto, yang merasa tubuhnya semakin tertarik oleh kekuatan Shinju bernama Jura tersebut berkata kepada Kawaki, "Kawaki, gunakan doujutsumu. Keluarkan kubus raksasa tidak berguna milikmu tepat di kepalanya." Saat dia menggunakan teknik ini, dia juga sama seperti kita, dia tidak dapat bergerak, sebab dia memfokuskan tubuhnya agar bisa menarik kita berdua dalam bersamaan. Walaupun saat ini kita juga tidak dapat bergerak, tapi dengan kekuatan matamu, aku rasa bisa membuat dia membatalkan jutsu ini kepada kita. Dengan itu kita akan lepas dari kemampuannya. Kawaki yang mendengar itu berkata, "Berhentilah mengaturku dasar sialan, tapi baiklah, kalau memang begitu, aku akan melakukannya Boruto." Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia mengaktifkan doujutsu milik Ishikinya, dan Kawaki menuruti apa yang dikatakan Boruto, dia mengeluarkan teknik dari kekuatan matanya. Kawaki menjatuhkan kubus raksasa tepat di atas kepala Shinju bernama Jura. Jura yang melihat itu, dia terpaksa menghindari serangan dari Kawaki, dan apa yang dikatakan Boruto memang benar. Dia secara terpaksa harus membatalkan jutsunya, jika tidak, dia tidak akan bisa menghindar. Seketika itu, mereka berdua lepas dari teknik Shinju bernama Jura, dan mereka berdua mundur untuk sedikit lebih menjauhi dirinya. Jura yang melihat itu berkata, "Otsutsuki Boruto, bukan hanya kemampuan teleportmu saja yang merepotkan, tapi kau dapat memahami semua kelemahan akan teknikku. Pengetahuanmu tentang semua kekuatanku sangat merepotkan sekali. Aku tidak menyangka kau bisa mengetahui hal semua tentang itu. Tapi baiklah, aku harap kalian tidak seberuntung tadi." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Kekuatan apapun yang kau keluarkan, semuanya dapat ku ketahui titik lemahnya dengan mata ini. Jadi daripada banyak bicara, mari kita lanjutkan saling membunuh ini dasar monster." Kawaki yang mendengar itu berkata kepada Boruto, "Hei bodoh, jangan terlalu frontal seperti itu, membuat monster itu semakin emosi padamu, akan menjadi lebih merepotkan Boruto, tenangkanlah dirimu sialan." Mendengar itu Boruto membalas, "Kau tidak berhak mengaturku Kawaki, daripada itu, aku rasa aku saja yang akan membuat celah untukmu. Aku yang akan melakukan penyerangan melawannya, jika kau punya kesempatan, lakukan apa yang kau rencanakan. Aku rasa aku bisa menahannya dan membuatnya tidak berdaya walau hanya beberapa detik saja, jadi gunakan momen itu, dan juga, kau akan lihat diriku yang sekarang tidak selalu menggunakan kekuatan karma bodoh itu. Aku tidak percaya kau tidak berkembang sama sekali. Selalu mengandalkan kekuatan karma sampah yang ada di tanganmu, sangat menyedihkan." Kawaki yang mendengar itu berkata, "Jika kau mau memarahiku, lebih baik simpan saja nanti. Dan kau benar-benar merepotkan Boruto, tapi sekarang, daripada kau banyak bicara, segera lakukan. Aku akan selalu menunggu momen itu." Setelah Kawaki berkata seperti itu, Boruto berlari meninggalkan Kawaki dan mengeluarkan pedangnya dari balik jubahnya. Saat Boruto hendak mendekati Jura, dia menyelimuti pedangnya dengan elemen listrik yang kuat. Kawaki yang melihat itu berkata dalam hatinya, "Teknik itu? Aku rasa aku pernah melihat orang menggunakan gaya tersebut." Iya benar, dia adalah Uchiha Sasuke. Jadi dia ya yang mengajarkan Boruto selama ini, pantas saja. Mulai dari tampilan serta cara dia menggunakan pedang tidak ada bedanya dengan Uchiha itu. Tapi, kenapa aku masih belum melihat dirinya? Apa mungkin saat aku bertanya tentang dia, dan membuat Boruto marah, kalau mungkin kebenaran tentang Uchiha itu memang sudah mati saat mereka keluar dari desa? Setelah berkata seperti itu, Kawaki melihat Boruto sedang menyiapkan Rasengan dalam ukuran besar dan diselimuti oleh Raiton. Kawaki yang kembali melihat itu berkata, "Aku rasa itu Rasengan biasa. Tapi dia tidak menggunakan kekuatan karma untuk memperbesarnya. Sebenarnya apa yang diajarkan Uchiha brengsek itu pada Boruto sialan ini?"